Apa kabar para pemirsa? Saya Tonton Tamsir membawakan Warta Berita PTS. Pertama-tama kami sampaikan pertanggal 7 Mei Taiwan mencatat satu kasus baru, yakni seorang wanita yang sempat terdiagnosis positif di Qatar. Setelah sembuh, dirinya pulang ke Taiwan, namun ia kembali terdiagnosis positif untuk yang kedua kalinya. Selain itu ada penemuan baru dalam hal pengobatan, yakni metode baru plasmapresis yang berhasil menyelamatkan salah satu pasien akut di Rumah Sakit Taoyuan. Kini pasien telah berangsur pulih dan pulang ke rumah merayakan Hari Ibu bersama keluarga. Seorang pasien akut perempuan berusia 52 tahun tanggal 26 Maret dipindahkan ke Rumah Sakit Taoyuan MHW. Untungnya pihak rumah sakit menemukan metode baru plasmapresis yang dipadukan dengan hemodialisis dengan menggunakan cairan darah yang sehat untuk proses pengobatan. 血液内跟细胞内其实要达到一个平衡。我们把血液当中弄清楚、弄干净以后，细胞当中或其他的一些肺泡当中、肾脏当中的一些不好的免疫因子才有机会释放出来。 Ini adalah jenis pengobatan terbaru yang berhasil ditemukan di dalam negeri. Tidak semata dapat melindungi fungsi pembuluh darah, juga dapat sekaligus membersihkan racun yang ada dalam tubuh dan tidak memberikan efek samping. Selain itu, kondisi pandemi di Taiwan perlahan membaik. Demikian juga dengan risiko pandemi di Tiongkok yang berangsur merendah. Pihak CCC memutuskan pertanggal 8 Mei, warga yang masih tinggal di Wuhan dapat kembali pulang tanpa harus menggunakan pesawat charteran khusus, namun tetap harus menjalani karantina terpadu 14 hari. Mempertimbangkan kondisi pandemi yang mulai stabil, pertandingan baseball Chonghua pertanggal 8 Mei mulai dibuka dan tahap awal akan diprogramkan untuk 1.000 penonton. Sementara untuk taman nasional di pegunungan tinggi, misalnya Gunung Yusan, Taroko, Shepa, jumlah pengajuan rumah gunung diperkirakan akan diizinkan kembali pertanggal 7 Mei sesuai dengan kuota yang ada. Perusahaan MRT Taipei per hari ini meluncurkan pengumuman tingkat kepadatan dalam gerbong di setiap stasiun dan juga aplikasi. Jumlah kepadatan penumpang dibagi menjadi hijau, kuning, oranye, dan merah, sehingga penumpang bisa menghindari gerbong yang telah penuh sesak. Untuk tahap awal, sistem akan diberlakukan pada jalur kanan. Memasuki gerbong MRT bersinyal oranye, pertanda jumlah penumpang cukup banyak. Terlihat bangku telah penuh. Jika berjalan, harus sedikit menyerongkan badan. Perusahaan MRT Taipei per hari ini akan memberikan pelayanan informasi tingkat kepadatan penumpang dalam gerbong di jalur kanan. Fungsi baru yang diluncurkan tersebut membagi tingkat kepadatan penumpang dalam gerbong menjadi 4 level. Hijau artinya gerbong longgar dan tidak ada penghalang. Kuning pertanda menengah artinya gerak-gerik dalam gerbong masih terbilang mudah. Oranye pertanda cukup banyak artinya saat berjalan harus menyerongkan badan. Merah pertanda banyak artinya di dalam gerbong sulit untuk bergerak. MRT Taipei menjelaskan alat pendeteksi dipasang dengan digantungkan pada bawah gerbong untuk mengukur tekanan gerbong. Sistem akan memberikan informasi berkenaan dengan berat gerbong, yang mana adalah salah satu bagian dari perbaikan sistem AI MRT, mencatat jumlah beban gerbong setiap harinya. Dalam menghadapi pandemi, sistem diluncurkan lebih awal untuk bisa memberikan informasi kepada para penumpang. Selain itu, Kementerian Transportasi mengusung pelonggaran di 2 kereta. Untuk kereta api, pada tahap awal akan menghapus pembatasan jarak sosial, termasuk mengembalikan penjualan tiket kereta api perjalanan berjangka panjang atau menghilangkan garis pembatasan jarak sosial. Tahap berikutnya adalah menghapuskan kewajiban pengenaan masker saat perjalanan kereta, menghapuskan larangan makan minum dalam kereta, menghentikan pengukuran suhu tubuh penumpang. Tahap terakhir adalah menghapuskan semua larangan terkait pandemi dalam sarana transportasi dalam negeri. Akan tetapi, program ini masih harus mengikuti petunjuk dari CCC. Pandemi menghantam seluruh maskapai penerbangan di dunia. Bandara Taoyuan mencatat rekor jumlah penumpang terendah selama 41 tahun dalam sejarahnya. Dan tanggal 5 Mei, terdata 5 bandara besar di Taiwan dengan 0 penumpang. Yang paling mengenaskan adalah Bandara Songsan, terlihat bagaikan kota mati. Merujuk kepada data statistik dari Administrasi Penerbangan Sipil dengan mengesampingkan Bandara Taoyuan tanggal 5 Mei, Bandara Songsan, Taichung, Kaohsiung, Hualien, dan Tainan pertama kalinya mencatat 0 penumpang, baik untuk jalur internasional dan antar selat, Hong Kong maupun Makau. Bandara Songsan yang sebelumnya masih memiliki penumpang individual saat pandemi, tidak disangka pada tanggal 5 Mei tidak tercatat adanya penumpang internasional maupun antar selat. Bandara Songsan menjelaskan bahwa setiap penerbangan terkena dampak larangan yang diberlakukan oleh masing-masing negara, sehingga mayoritas maskapai penerbangan hanya menerbangkan pesawat jenis kargo. JAA menyebutkan, selain maskapai Eva Air yang mengubah pesawat penumpang menjadi pesawat kargo, pihak China Airlines dan Tiger Air juga mengajukan hal yang sama. Para pemirsa, berikutnya kita saksikan beruang kutub di Prancis dan soal lagi di pekan depan. Sampai jumpa.